kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang kita menyertai kita. Amin. Bila kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam ibadahnya yang kudus, di harinya yang kudus, kita percaya bahwa Dia Allah yang sudah hadir tempat ini, dan Dia yang akan memberkati setiap kita dengan kasih-Nya, bahkan dengan berkat-Nya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru, di minggu yang baru ini ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Allah Immanuel, Engkau tetap menyertai kami dalam keadaan situasi apapun ya Tuhan. Bahkan kasih-Mu, anugerah-Mu tetap Engkau limpahkan bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami bersama seluruh umat-Mu, kami siapkan hati kami, hidup kami ya Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam ibadah kami di pagi hari ini. Boleh Engkau yang kudus kami, Engkau yang berkati kami ya Tuhan Yesus. Maka dengan kebenaran firman-Mu juga Tuhan Yesus boleh menjadi bagian kami. Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami umat Tuhan yang siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Raja yang besar. Amin. Kita punya Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Allah yang hidup. Haleluya. Dia adalah Allah kita, Dia Allah yang hidup. Bila kita mempersiapkan hati kita, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari yang boleh mengambil bagian yang terbaik untuk di kaki Tuhan dan mendengarkan setiap apa yang terjadi saat ini.
bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari bersatu kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu pagi hari ini kami ditaburi firman Tuhan. Sekalipun dalam media online, tapi urapan-Mu bekerja penuh, menjamah kami lewat firman-Mu, mengubahkan hidup kami, dan kami tidak hidup dalam kekhawatiran, tapi dalam kemenangan di dalam Tuhan. Berbicara Roh Kudus, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Satu sukacita yang luar biasa, sekalipun lewat media online, kita boleh bersama-sama bersekutu memuji menyembah Tuhan di ibadah raya hari Minggu. Semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Dan pagi hari ini, saya ingin bagian berkat. Saya akan share tentang bagaimana kita mengalahkan kekhawatiran kita dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam Matius 6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan bacakan, tidak semua ayat saya baca, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah dan dengan suara lantang. Ini kesempatan yang indah, sudah mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, sudah mempraktekkan lewat memperkatakan firman Tuhan, dan saya percaya ada kuasa yang mengalir dalam hidup saudara dan saya. Amin. Baik. Saya akan bacakan ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara memahami kebenaran firman Tuhan ini, berkali-kali kita mencatat tentang khawatir. Karena apa? Khawatir adalah dosa. Ini adalah sebuah kebenaran yang nyata. Oleh sebab itu, Alkitab berkali-kali memerintahkan jangan khawatir. Karena apa? Kekhawatiran tidak mengerjakan kebaikan sedikit pun. Namun telah terbukti bahwa hal tersebut sangat-sangat merugikan. Kita tahu itu. Tapi kenapa banyak orang yang khawatir? Pada suatu saat, Yesus menegur para muridnya, para pengikutnya dengan keras. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Di ayat yang barusan kita baca. Bahkan di ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dengan tegas Alkitab menyatakan, Yesus menegur kepada kita dengan keras. Karena memang kita sedang dilanda wabah COVID. Mari perhatikan dengan iman bahwa Tuhan sedang menguji kita lewat peristiwa yang terjadi di dalam setiap hidup kita. Banyak mungkin di antara rekan, saudara, sahabat, teman yang mengalami tekanan yang begitu berat. Pemberlakuan PSBB. Sebetulnya saya percaya itu semua bagian dari rencana Allah supaya saudara dan saya bersekutu, bergaul erat dengan Tuhan dan melihat segala sesuatu dengan firman-Nya, bukan dari kacamata dunia tapi dari kacamata firman. Apakah saudara pernah melihat ada burung mengalami yang namanya nervous breakdown atau khawatir? Seperti suara penggeret ini yang di belakang saya. Ya. Apakah mereka khawatir? Tentu saja tidak. Karena firman Allah berkata, burung-burung tidak merasa khawatir karena mereka tahu Allah akan memberi mereka makanan bagi mereka. Yang perlu saudara ingat, bukankah saudara dan saya jauh melebihi burung-burung itu? Lalu kenapa kita hidup dalam kekhawatiran? Benar, saudara dan saya tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Tapi saudara dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Seringkali kekhawatiran yang timbul dalam hidup kita berasal dari keinginan duniawi kita. Iklan televisi, bahkan juga iklan di media online telah menciptakan keinginan yang tidak terpuaskan kepada hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Nafsu adalah mengingini sesuatu sekarang, sedangkan iman adalah bergantung kepada penyediaan Tuhan yang tepat pada waktunya. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua,
Jangan pernah khawatir. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 2:33, saudara bisa baca dengan keras, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bahkan di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa. Kerajaan Allah adalah perintah Allah yang kekal dan berdaulat atas alam semesta ini. Ini bukan bicara tentang tempat, tapi bicara tentang sistem yang tidak pernah berubah. Sistem yang tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun. Kalau hari ini negara kita digoncang dengan COVID-19, tapi kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Oleh karena itu mari kita berfokus kepada Tuhan, kepada kerajaannya yang kekal. Karena Tuhan Yesus mengasihi. Bahkan beberapa bagian Alkitab menunjukkan bahwa Allah adalah Raja segenap ciptaan. Mazmur 103 ayat 19 berkata, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu, atas hidup saudara, atas permasalahan hidup saudara, atas apa yang kau alami saat ini. Mari percayakan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dia akan menyelesaikannya bagi hidup saudara. Oleh karena itu, mari buang semua khawatiran. Tegakkan kebenaran firman Allah dalam hidup saudara. Perkatakan dengan iman. Ini Raja Nebukadnezar pernah berkata di dalam Daniel 4 ayat 3, kerajaannya adalah kerajaannya kekal. Seorang raja yang sebetulnya tidak mengenal Tuhan, tapi ketika dia melihat orang-orang yang mengasihi Tuhan, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mempertunjukkan iman mereka, sehingga kerajaannya adalah kerajaan yang kekal, yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Setiap otoritas yang berkuasa telah ditetapkan oleh Allah. Dalam Roma 13:1. Jadi kerajaan Allah mencakup semuanya. Termasuk apa yang kita alami saat ini. Apakah kerajaan Allah tidak bergerak? Dia bergerak. Momentum Paskah yang barusan kita peringati, itu menjadi momentum supaya kebangkitannya membuat dampak yang luar biasa di tengah pergumulan yang saudara dan kita semua alami. Jadi kalau secara gamblang, kerajaan Allah adalah pemerintahan rohani di atas hati saudara dan saya. Kehidupan kita semua yang dengan sukarela tunduk kepada otoritas yang tertinggi, yaitu otoritas Allah. Mereka yang menentang otoritas itu, jelas mereka bukan bagian dalam kerajaan Allah. Mereka yang mengakui ketuhanan Kristus dengan sukarela berserah pada pemerintahan Allah dalam hidup mereka, mereka akan dapat berkat surgawi. Berkat surgawi bukan hanya bicara soal makanan ini, tapi ketika saudara tidak merasa khawatir, itu juga berkat saudara surgawi, dan saudara alami damai sejahtera yang luar biasa. Yesus berkata bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Dunia ini hanya sementara, saudara. Dan ini merupakan, Tuhan Yesus menyerukan bahwa pertobatan diperlukan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kalau kita masih dalam hidup dalam kekhawatiran, jangan-jangan kita tidak merasakan bahwa kerajaan Allah begitu dahsyat dan ajaib, dan kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Kalau kita khawatir, maka kita tidak merasakan kerajaan Allah yang luar biasa itu. Oleh karena itu, saudara, ketenangan batin saudara tidak dapat seketika kita berjalan ke sana kemari menghabiskan waktu untuk mengejar hal-hal yang dunia. Ketenangan kita hanya ada dalam Yesus. Dunia dapat menghancurkan kita dengan banyak masalah dan yang mungkin kita takuti hari ini. Tetapi firman Allah berkata, ketika kita menghadapi hari kita, jangan pernah melewatkan sumber berkat. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan, momen ini saudara bisa bagikan untuk membagikan kasih pada orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Mungkin dengan tenaga kita, mungkin dengan doa kita, mungkin dengan hal-hal yang bukan spektakuler, tapi membuat dampak yang luar biasa di tengah keadaan dunia yang tidak menentu. Tuhan sangat mengasihi saudara, dan Dia tahu kebutuhan saudara yang sebenarnya. Apakah itu kebutuhan fisik, sosial, atau keuangan. Jadi,
Mari datang kepada Tuhan dalam iman. Berikan beban kita kepadanya. Pikulah hook yang kupasang. Mari kita berkata dengan iman bahwa kita sedang memikul hook yang Tuhan pasang. Bukan yang saudara dan saya pasang, tapi yang Tuhan pasang. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan cari perkenanannya, cari wajahnya, pujilah namanya. Dan percaya, Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Biar firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan untuk saudara. Dan percayalah, saudara bisa melewatinya dan tampil sebagai pemenang sejati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Firman menguatkan, meneguhkan kami. Kami harus mencari kerajaan Allah kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Tuhan Yesus. Sekalipun kekhawatiran dunia mungkin hari-hari ini menghimpit kami dengan keadaan kami tidak bisa bekerja. Kami di rumah dengan segala keterbatasan kami. Bahkan ada pembatasan ketika kami keluar rumah. Tapi biarlah ini jadi momentum bagi kami untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga, membangun mesbah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah rasa khawatir ini tidak menguasai hidup kami. Tapi kekuatan roh-Mu, damai sejahtera-Mu, kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman-Mu terus berbicara dan bekerja penuh dan punya otoritas dalam hidup kami dari sekarang sampai merata, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kapan kondrama nyanggakeun sagala puji sumembah kanu kawasa nyanggakeun sewu bebendung nyanggakeun laksa dudukan samudaya kalepatan Du Gusti abdi hapunten sim abdi dokap ka Gusti dumehes ka pangkondrama nyanggakeun sagala puji sumembah kanu kawasa nyanggakeun sewu bebendung nyanggakeun laksa duduka samudaya kalepatan Du Gusti abdi hapunten nun Gusti panutan pangharepan sim abdi anjeunna nu layak nampi pangbakti nun Gusti nu agung sing kuring sareng kulawargi sejang muji syukur wirehing aman nu di sawarga parantos masyan hiji kakiatan kanggo abdi sadayana kiwari abdi sejak ibadah Gusti sejak ibadah abdi percantan Gusti aya di tengah-tengah abdi Gusti aya di abdi sareng kulawargi oke jadi Pak Anis sareng Pak Pangnaku anya sanes Gusti nyangakeun sadayana kamulyaan kanggo Gusti amin dinten ieu Gusti wangi ieu pisan abdi nyangakeun sumembah ngadeus ka pamirsa Gusti ku anjeun sumawona Gusti mugi riungan ieu ibadah ieu janten hiji anu sae sumawonten Gusti kulawargi abdi sadayana aya dina kaberkahan dilebet panjenengan Gusti Isa Almasih amin abdi sadayana muji syukur kalayan ngaduna amin
Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat MDC Subang, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya hanya mengingatkan kita di hari-hari yang penuh dengan pergumulan yang amat berat. Saya pastikan bahwa doa kita menjadi standar yang paling utama. Merenungkan firman menjadi standar yang kedua. Dan yang ketiga, hadapi semua tantangan-rintangan yang hari-hari ini kita alami dengan penuh ucapan syukur. Dan kita akan terima berkat. Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat kedua tangan. Kita akan pulang dalam damai sejahtera Allah. Kita berdoa. Bapa yang baik, umat-Mu akan pulang di rumah masing-masing, melakukan segala aktivitas masing-masing di dalam rumah. Karena kami tidak bisa kemana-mana, kami bersyukur bahwa ibadah yang dari awal sampai akhirnya boleh berjalan dengan baik. Dan saat ini kita akan terima berkat, kasih daripada Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus, pulang dan tinggal menyertai kita sekalian saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat suara bersamamu.